Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Kita kembali di dalam Renungan Malam GKI Kota Wisata, Sabtu 21 Maret tahun 2020. Tema kita, keluarga yang bersekutu. Diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar kata dimsum? Dalam dialek Kantonis atau Tianjin dalam bahasa Mandarin, secara harafiah berarti sedikit dari hati atau menyentuh hatimu. Dimsum sudah dikenal sebagai makanan populer sejak ribuan tahun lalu. Orang Kanton menjadikan dimsum sebagai makanan tradisional yang dinikmati bersama dengan keluarga. Mereka saling bercerita satu dengan yang lain dan saling menyentuh hati satu dengan yang lainnya. Mereka menjadikan momen tersebut untuk menguatkan ikatan kekeluargaan antara orang tua, anak, kakak, adik, ataupun keluarga besar. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21, Paulus menceritakan bagaimana seharusnya sikap dan peran anggota keluarga dalam kehidupan berkeluarga. Setiap ayat di dalamnya kalau kita baca bukanlah untuk menuntut anggota keluarga yang lain, melainkan untuk direfleksikan dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita menjadi seorang ayah, kita baca bagian ayat tentang ayah. Paulus menginginkan kita sebagai pengikut Kristus untuk saling menyentuh hati satu dengan yang lain, karena Paulus mengetahui bahwa keluarga adalah fondasi dasar yang pertama untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada esok hari 22 Maret, hari Minggu, ada sebuah peristiwa yang memang baru bagi kita umat GKI Kota Wisata, di mana pada hari tersebut kita akan beribadah secara streaming. Tetapi pada momen inilah kita bersama keluarga bisa beribadah di dalam rumah kita sendiri. Agak berbeda memang, namun bukan berarti kita tidak bisa beribadah secara serius kepada Tuhan. Jadikanlah momen ini sebagai sebuah kesempatan agar kita dapat saling menyentuh hati kita dengan keluarga masing-masing. Lalu bagaimana caranya beribadah online? Bapak dan Ibu, saya selalu menganjurkan agar tetap duduk bersama-sama. Berdiri jika memang harus berdiri, contohnya pengakuan iman rasuli. Dan kita mengikuti setiap rangkaian ibadah seperti biasa kita lakukan di gedung gereja. Dan pada momen tersebut kita juga mengajar kepada anak-anak kita bahwa ibadah bukan hanya terbatas dalam gedung saja, melainkan dimanapun, asalkan mengikut sertakan hati kita. Melalui cara inilah kita dapat saling mengajarkan bagaimana keseriusan bertemu dengan Tuhan. Dan peristiwa ini adalah hal yang baru. Namun melalui peristiwa ini kita sebagai keluarga dalam sebuah kebersamaan dapat saling menyentuh hati satu dengan yang lain, membangun iman dan bersekutu. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita haruslah membangun keluarga dan saling mendorong, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Keluarga adalah salah satu pendukung gereja untuk menjadi lebih baik lagi, karena gereja juga merupakan sebuah persekutuan keluarga yang erat di dalam Kristus. Marilah kita bersekutu di dalam Tuhan dan kita saling menyentuh hati keluarga kita. Social distancing, stay at home. Tuhan memberkati kita.